Kembali bersama kami, Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara soal kemungkinan Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump jika tidak sejalan dengan Indonesia. Sugiono menegaskan bergabungnya Indonesia ke Dewan ini sebagai wujud memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina. Ia menekankan Indonesia berpegang teguh pada tujuan itu. Sugiono juga menyampaikan situasi di Gaza saat ini masih cukup rapuh. Ia mencontohkan salah satunya militer Israel yang kembali menggencarkan serangan ke wilayah Palestina. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut anggaran untuk iuran Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump bakal diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan. Jika ternyata anggaran ini dibutuhkan lebih besar dari kapasitas fiskal di Kemenhan, Purbaya membuka peluang realokasi anggaran. Menko menambahkan manajemen fiskal untuk iuran ini akan dijaga dengan hati-hati. Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Indonesia harus membayar iuran setara 16 triliun rupiah. Ya, nanti selalu lewat Kemenhan kan, pasti selalu lewat Kemenhan. Tapi apakah memotong untuk anggaran APBN untuk Kemenhan? Nanti kita lihat, kalau nggak cukup ya pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak ya untuk pemotongan BOP itu? Masih ada space yang masih dipakai cukup banyak. Lebih, kalau cuma 16 saja nggak terlalu masalah. Oh my God! Sebagian ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu, di situ bisa dimasukin ke sana. Majelis Ulama Indonesia MUI mendukung keputusan Indonesia bergabung di Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. MUI mendukung sepanjang badan tersebut berjalan untuk kemaslahatan umat. Wakil Ketua Umum MUI, Kholis Nafis menyebut dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan keanggotaan Indonesia di BOP untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, khususnya terkait kemerdekaan Palestina. Sebagaimana di dalam Al-Quran, kita tidak boleh memperbudak umat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar kita juga pembukanya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan. Yang ketiga tentu tinggal strateginya, bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Sementara itu, PBNU juga mendukung keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian. Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf menyatakan, iuran untuk menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian bentukan Trump memang dibutuhkan untuk membangun Gaza. Ia menilai perlu ada penggalangan dana untuk membangun wilayah Palestina tersebut. Ya, iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda ya dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza itu. Ya, sehingga memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu, sehingga para partisipan yang ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran. Itu sebagai iuran untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina. Namun Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Serikat Universitas Indonesia, Susi Sudarman menyebut Dewan Perdamaian ini dibentuk untuk kepentingan Trump dan keinginan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai Palestina. Tetapi sekarang Board of Peace ini lebih banyak mengenai monopoli dari keluarga Donald Trump dan berasosiasi dengan keinginan Netanyahu untuk mengusir warga Palestina. Jadi sebetulnya ini tidak ada landasan dasarnya yang mirip seperti piagam PBB yang mengakui eksistensi negara-negara tanpa adanya upaya-upaya bersifat swasta untuk melakukan hal-hal yang menyangkut kemakmuran negara-negara lainnya di dunia gitu. Kalau PBB kan jelas tujuannya adalah membantu. Pemerintah harus bersikap sangat berhati-hati, terus memantau dinamika
dan memastikan keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian benar-benar memperjuangkan Palestina. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menlu dan Wamenlu ke Istana Kepresidenan Jakarta. Hadir juga beberapa anggota Komisi 1 DPR. Total ada 20 tokoh yang dipanggil Prabowo. Mantan Menlu Alwi Shihab menyebut masalah yang akan dibahas dengan Presiden mulai dari arah politik luar negeri, termasuk masa depan Palestina dan keterlibatan Indonesia di Badan Perdamaian. Yang saya akan sampaikan itu garis besar. Kita ada 20 orang yang diundang kan? Soal board office mungkin Pak salah satunya. Apa? Soal board office. Justru itu board office itu gimana? Apakah penting Indonesia ikut? Apa tidak penting? Nah, itu yang dibahas nanti. Pandangan Bapak seperti apa Pak dengan bergabungnya Indonesia ke salah satu dewan? Ya, ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi. Nah, itu aja kira-kira. Itu yang mau dibahas nanti sama. Iya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Kan kita udah masuk. Masa kita bilang keluar? Kan nggak mungkin. Terkait pertemuan Presiden dengan ex-Menlu ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan Anggi Mendarwan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Konteks arah masa depan kebijakan politik luar negeri ini apakah sebatas soal BOP saja ini bahas hari ini, Alfa, atau ada hal lain? Ya, Tifal dan juga saudara, nampaknya 2 hari berturut-turut Presiden Prabowo Subianto ini memang mengajak berbagai elemen untuk membahas keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace. Presiden Prabowo Subianto ingin meyakinkan, baik kalau kemarin kepada organisasi masyarakat Islam, kemudian kalau hari ini dengan mantan Menlu, akademisi, dan juga ada anggota Komisi 1 DPR RI, ini terkait dengan apa alasan Indonesia kemudian terlibat dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace besutan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kalau tadi bertanya kepada Menteri Luar Negeri di era B.J. Habibie, ia menyebut Alwi Shihab yang menyebutkan bahwa kita memang sudah terlanjur masuk di dalam Board of Peace, sehingga hal tersebut harus ditanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendengarkan apa alasan dibalik keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace ini. Apakah memang ada keuntungan? Kalau Alwi bilang memang ada keuntungan yang didapatkan Indonesia dengan ikut serta dalam BOP ini, tetapi ada part-part lain yang harus dipertanyakan, apakah ada negatifnya juga begitu. Karena kalau melihat dari hasil pertemuan dengan Ormas Islam kemarin, Majelis Ulama Indonesia bilang bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BOP ini sebenarnya Presiden Prabowo Subianto ingin mempengaruhi kebijakan yang arahnya ke perdamaian atau kemerdekaan Palestina melalui bagian Dewan Perdamaian itu sendiri, di dalam mengambil bagian dari dalam dibandingkan hanya melihat saja di luar. Tetapi MUI sendiri masih skeptis begitu dengan keterlibatan Indonesia di dalam BOP ini, karena yang menggawangi adalah Presiden Trump dan juga di masa ceasefire atau di masa gencatan senjata ini sendiri, Israel masih melakukan serangan terhadap Palestina, sehingga keikutsertaan Indonesia ini masih harus memastikan bahwa perdamaian di Palestina, bahwa kedaulatan rakyat Palestina ini harus menjadi tujuan utama. Kemarin Menlu juga bilang bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kalau memang keikutsertaan Indonesia di dalam BOP tidak mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Palestina dan juga perdamaian utuh di sana, maka Indonesia siap untuk menarik diri atau setidaknya abstain dalam pengambilan keputusan di Dewan Perdamaian atau Board of Peace ini. Tapi kita lihat bersama apa yang kemudian menjadi kacamata Presiden pada hari ini ketika menyampaikan kepada Menlu dan mantan Menlu dan juga mantan Wamenlu, apakah sama dengan apa yang disampaikan kemarin atau ada kacamata baru yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tifal. Alfania Rizky dan Anggi Mendarwan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih.